Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena segala sesuatu dalam Islam itu lebih baik jika dibuka dengan Al-Fatihah. Akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kemanfaatan. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, sebelumnya saya akan absen dulu dari beberapa anak yang hadir hari ini. Yang pertama, saudara Wahyu, hadir. Saudara Widi, Hadir. saudara Bakhtiar, Hadir. saudara Kafir, Hadir. Aufa, Hadir. Zaki, Hadir. saudari Sila. Ada saudari Sila? Oh, hadir. Nah. Terus saudari Nayala, Alia Patricia, Panda, mana temanmu yang mana? Iya. Saudari Vita, masuk nggak? Nggak ada. Ada kabar kemana Vita? Nggak ada. Saudari Mirza, Sofia, siapa yang namanya belum disebutkan? Nggak ada. Oke, materi kali ini ialah pelajaran tentang akidah akhlak. Kita membahas tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ada berapa? Ada 4. Apa saja yang pertama? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, bagus semuanya, responnya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang iman kepada Allah, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang rukun Islam. Rukun Islam, kemudian rukun iman. Semua ini dijadikan satu, bersumber dari sumber yang satu, dari hadis yang satu. Hadisnya seperti ini. Suatu ketika Sayyidina Umar bercerita seperti ini. Aku dan para sahabat bersama Rasulullah itu sedang berkumpul campur pagi seperti itu. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berbaju rapi, berpakaian rapi, bersih, rambutnya hitam. Kemudian lelaki tersebut duduk di hadapan Rasulullah sambil menempelkan dua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Lantas sahabat pun kaget. Siapa orang itu? Artinya seperti itu. Kemudian lelaki tersebut bilang seperti ini. Beritahu aku tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kabari aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam. Islam adalah antuk minu billahi wa malaikatihi
wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi. Islam meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, meyakini bahwa malaikat itu ada, nabi itu ada, dan kitab-kitabnya pun ada. Kemudian Islam adalah ketika kamu bersaksi atau ketika kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Islam. Dan kamu menunaikan sholat, zakat, kemudian apa? Zakat, kemudian haji bagi yang mampu. 5 elemen tersebut dinamakan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua sholat, kemudian zakat, puasa, dan yang kelima adalah haji. Yang kelima itu haji. Jadi yang dimaksud dengan Islam oleh Rasulullah adalah rukun Islam. Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Al-Islamu wa anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ada 5. Apa saja? Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini dinamakan rukun Islam. Oke, yang kedua, akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Beritahu aku tentang iman. Orang tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi seperti itu. Kemudian Nabi menjawab, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Artinya apa? Iman itu ada 5. Iman ada 5. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga apa? Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, kitabnya Allah. Ini urut ini. Jadi ini urut. Kemudian rasulnya Allah. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi hari kiamat. Hari kiamat. Kemudian kodok dan qadar. Ini semua ada seperti satu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. 5 ini rukun iman. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Dari sumber yang satu. Toko ceritanya Sayyidina Umar. Ini hadis. Ada di kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 2. Panjang hadis. Nah, itu ceritanya seperti itu, asal usulnya seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah. Oke. Kita bahas bagian yang paling penting. Iman itu apa? Sebelum kita beranjak ke iman kepada kitabnya Allah, iman itu apa? Iman itu adalah percaya bahwasanya apa yang ada itu harus ditanamkan dalam hati kita. Kita sebagai umat Islam tentunya mempunyai iman yang mempunyai kadar masing-masing yang berbeda-beda, mempunyai kadar yang berbeda-beda. Kadar iman seseorang itu berbeda-beda.
iman itu seringkali diistilahkan dengan keteguhan, diartikan sebagai keteguhan. ADW dapat cobaan, kita mendapatkan cobaan, ya, cobaan itu iman kita diuji. Kita percaya dengan Allah kan? Kalau kita percaya sama Allah, ya, kalau kita percaya sama Allah, maka kita tidak akan pernah merasa gelisah ketika mendapatkan cobaan daripada Allah. Karena apa? Kita sudah mempunyai iman yang kuat. Kita percaya Allah itu pasti memberikan cobaan seperti ini. Tiada lain itu untuk untuk meneguhkan iman kita. Allah itu berarti masih sayang sama kita. Oke, masih dengan iman kepada kitabnya Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, ada 4. Yang pertama tadi apa? Taurat. Kemudian yang kedua ada Zabur. Yang ketiga ada Injil. Dan yang keempat adalah Gede enggak? Gede. Masih yang pertama, Taurat. Taurat itu apa? Taurat berasal dari kata Ibrani yang berarti instruksi. Jadi Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, sebelum Taurat, Allah itu menurunkan wahyu berupa suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi Allah itu ketika menurunkan wahyu kepada para nabi sebelum Taurat itu masih berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran. Di dalam Al-Quran, suhuf hanya diturunkan kepada 2 nabi saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Oke, kembali ke pembahasan kitab Taurat. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'annya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain daripada aku. Itu terjemahan daripada Quran surah Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi. Jadi kitab Taurat itu sekarang menjadi pedoman atau menjadi kitab suci agama Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kitab sucinya Taurat. Ya, Taurat, tapi Tauratnya sudah berbeda karena sudah mengalami perubahan zaman. Maka Tauratnya pun juga mulai berbeda. Banyak perbedaan. Nah, isi pokok Taurat dikenal dengan 10 hukum atau bahasa Inggrisnya 10 Commandments. 10 Commandments. 10 Commandments. 10 Commandments. Bahasa Inggrisnya seperti apa? 10 Commandments. 10 Commandments. Artinya 10 firman atau 10 hukum. Nah, 10 hukum tersebut berisi tentang asas-asas keyakinan dan asas-asas
kebaktian atau asas-asas syariat. Jadi dasar-dasar aturan itu ada di dalam kitab Taurat. Nah, isinya apa aja? Banyak, tentang bahwasanya Tuhan itu cuma satu, Allah saja. Kemudian jangan menyembah berhala, meskipun pada akhirnya orang-orang Bani Israel menyembah berhala, kan ceritanya seperti itu. Ketika Nabi Musa itu pergi ke gunung selama 40 hari, ya, kemudian balik lagi ke kaumnya, ternyata kaumnya sudah menyembah patung sapi yang terbuat dari emas dan bisa berbicara. Karena apa? Karena ada iblis yang masuk ke patung tersebut. Akhirnya sapi tersebut bisa berbicara, bisa bersuara, ada yang mengatakan bisa berbicara juga. Oke, yang kedua, kitab yang kedua diturunkan oleh Allah adalah kitab Zabur. Zabur berasal dari bahasa Arab yang berarti menulis. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Jadi Zabur itu isinya kitab Zabur itu nyanyian, ada syair. Makanya Nabi Daud itu suaranya enak. Nabi Daud itu suaranya enak. Suaranya itu enak Nabi Daud itu. Makanya Zabur itu kebanyakan isinya itu berupa syair-syair. Kemudian isi dari kitab Zabur, nah ini ada 5 macam. Nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, dan ratapan-ratapan jemaat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Jadi Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Tahu kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Kemudian Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke. Masih tentang Injil. Injil, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk membenarkan akhlak orang-orang Bani Israel yang semakin lama semakin bejat, semakin rusak akhlaknya. Akhirnya Allah menurunkan kitab Injil. Akan tetapi akhirnya Nabi Isa pun juga berakhir dengan Allah. Apa yang mau disalib. Jadi Nabi Isa itu mau disalib, tapi pada akhirnya Allah menggantikan Nabi Isa dengan muridnya yang berkhianat, yang memberitahu kepada orang-orang Bani Israel bahwa Nabi Isa bersembunyi di sini. Jadi sebelum dihukum Nabi Isa itu sempat bersembunyi. Ada muridnya itu yang berkhianat siapa? Yudas Iskariot. Dia berkhianat, akhirnya wajahnya diserupakan oleh Allah, wajahnya seperti Nabi Isa, kemudian akhirnya disalib Yudas. Dan Nabi Isa kemana? Diangkat oleh Allah dan nanti akan diturunkan ketika kiamat. Injil yang dulu sama Injil yang sekarang berbeda. Beda. Injil zaman Nabi Isa sama Injil zaman sekarang sudah berbeda. Jadi isinya pun sudah berbeda. Covernya aja berbeda, apalagi isinya kan berbeda. Kemudian ada Al-Quran. Al-Quran menjadi penyempurna dari semua kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu ini banyak aturan yang sudah tidak sesuai dengan zaman ketika Allah menurunkan Al-Quran. Paham? Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sekaligus sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna daripada ajaran kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Penyempurna daripada 3 kitab ini. Karena apa? Al-Quran ini tujuannya untuk menyempurnakan semua. Saya kira gak zamannya kalau ini. Sekarang sudah tidak zamannya seperti ini. Maka Al-Quran diciptakan untuk menyempurnakan kitab ini, memperbarui. Jadi isinya itu sama saja. Ini sama ini. Karena ini sama saja. Cuma ada perubahan karena menyesuaikan dengan zaman. Ini Al-Quran itu
penyempurna. Semua ajaran benar, berarti Al-Quran beda gitu. Berarti kitab sebelumnya tidak sempurna. Tidak, karena menyesuaikan zaman. Islam aja menyesuaikan zaman, masa kita tidak menyesuaikan zaman kan? Itu. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, Mbak Banda. Apa perbedaan dari empat kitab tersebut? Perbedaan dari 4 kitab tersebut apa? Dari 4 ini yang bikin berbeda adalah yang pertama tatanan syariatnya. Tatanan syariatnya itu berbeda-beda. Tatanan syariatnya berbeda-beda dan ajarannya pun juga berbeda. Beda zaman tuh, beda zaman maka beda aturan, itu perbedaannya. Gimana? Sudah puas Pak Anda? Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, Mas Indi. Kenapa Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab tersebut? Kenapa Al-Quran menjadi penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya? 4 kitab tersebut. Kenapa? Karena aturan yang ada di kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini sudah tidak berlaku. Terus duduk zamannya, sudah bukan zamannya lagi. Maka Al-Quran turun sebagai penyempurna, merevisi ajaran-ajaran yang terdahulu. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai kitab yang sempurna. Dan Allah juga sengaja menurunkan kepada Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya. Terus kitabnya sempurna, nabinya juga sempurna. Hanya di akhir dengan akhir yang bahagia. Siapa yang nggak mau akhirnya sedih kan? Pasti inginnya akhir bahagia. Meskipun kita terkadang harus merelakannya untuk pergi. Satu boy. Oke, siapa lagi yang bertanya? Silakan Mas Ayu. Bolehkah kita mempelajari Al-Quran dari artinya saja? Ini pertanyaan yang bagus. Bolehkah kita mempelajari Al-Quran dari segi maknanya saja? Oke. Ini proses memahami Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dari segi makna saja. Oke? Are you understand? Yes or no? Yes. Paham ya? Al-Quran tidak boleh dipahami dari satu makna saja atau dipahami dari makna saja. Harus dikaji lebih dalam lagi. Contoh di dalam Al-Quran yang tidak bisa dimaknai secara mentah-mentah itu seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama ini bacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Artinya ngunu, artinya seperti itu. Berarti kan wajib hukumnya berpuasa. Puasa apa? Loh kan belum tahu puasa apa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengkapnya seperti itu. Kalau dimaknai puasa, berarti semua puasa dong. Wajib puasa semua dong. Maknanya kan wajib puasa. Berarti kita tiap hari harus puasa. Ayo. Kan seperti itu. Nah, berarti dipelajari lebih jauh. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, lantas hukumnya wajib mas, kutiba. Kutiba ini maknanya wajib.
Berarti baik orang sakit, orang yang berhalangan, perempuan bagaimana? Apakah wajib juga? Kan maknanya wajib berpuasa. Orang mukmin berarti kan baik dari golongan perempuan maupun laki-laki kan. Maka kemudian dipahami, dikembangkan oleh ulama, ada melalui proses yang namanya ulumul Quran. Jadi ada kitab yang berjudul Ulumul Quran. Ulumul Quran ini bahas tentang, termasuk salah satunya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kenapa disebabkan seperti ini? Kenapa kok bisa turun wahyu ini? Ada sebabnya, ada alasannya. Kenapa Allah menurunkan kitab ini? Kenapa Allah menurunkan wahyu ini? Ayat ini wajib bagi orang yang mampu dalam hal apa? Kesehatan fisik, jasmani, rohani, ya. Pas loro, kalau kemungkinan sakitnya masih bisa untuk dibuat puasa, ya puasa saja. Kalau nggak bisa, malah membahayakan, ya jangan dilanjutkan. Tapi nanti ngodok. Untuk perempuan ketika sedang libur, kan nggak usah puasa, nggak apa-apa, cuma nanti ngodok, harus diganti karena ini sifatnya wajib. Dan yang keempat ada yang namanya az-zikr atau zikir. Dan yang kelima ada yang namanya Alkitab. Al-Huda artinya petunjuk untuk semua umat. Kemudian yang Al-Furqan artinya adalah pembeda antara yang baik dan yang benar. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian Asyifa sebagai obat. Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat. Makanya ada ayat-ayat syifa kan? Syifa'ul lima fi sudur, fi syifa'ul linnas, wa yasfi sudur qaumin mu'minin. Ada ayat syifa itu hasilnya bisa menyembuhkan hati, bisa menyembuhkan penyakit, bisa itu ayat syifa itu. Kemudian zikir bisa dijadikan sebagai zikir. Apa? Zikir itu artinya apa? Pengingat. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan ingat kepada Allah. Jadi salah satu bentuk obat atau obat simpelnya obat galau. Saya kedengar ragu. Itu baca Al-Quran. Kemudian ada Alkitab. Kitab itu apa? Sebuah buku bacaan. Ini. Ada yang tanyakan? Gak ada? Baik, kalau gak ada, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, kitab Allah ada berapa? Ada 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur, Injil kepada Nabi, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian sebelum ada Taurat, ada yang namanya Suhuf. Suhuf diturunkan kepada Nabi siapa saja? Ada 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian rukun
iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab. Yang keempat, yang kelima, kemudian yang keenam, nama-nama lain Al-Quran ada 5. Apa saja? Yang pertama ada yang namanya Al-Huda. Al-Huda dulu ya? Huda dulu. Pertama ada Al-Huda. Kemudian yang kedua ada yang ketiga ada yang keempat Zikri atau Al-Zikro sama. Kemudian yang kelima terakhir apa? Al-Zikr. Ada yang tanyakan? Paham? Jika paham silakan bertanya. Last question. Pertanyaan terakhir. Oke, saya kasih waktu sebelumnya untuk bertanya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin sekiranya cukup kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.